وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي 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 وللمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت 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 Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ali baiti ajma'in wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa ma'alimina wa walidina wa ahli baitina wa qarabatina wa dhawil haqqil wajibati alaina khususan ila rohi Sayyidina al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa wa Ustadzil Azam al-Faqih al-Muqaddam Ahmad bin Ali Ba'alawi wal Habib Ali al-Faqih wa Usul Muqarrahim wa jami' Sa'adatina Ali Abi Alawi summa ila rohi masyayikh Yahdi Baldah khususan ila rohi Maulana Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjari wa ila rohi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Kampung Melayu summa ila rohi Maulana Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani al-Banjari wa usulihim wa fura'ihim ثم إلى خصوصا إلى أروه الشيخ محي الدين النووي وأصولهم وفرعهم وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأهل بيتنا وقربتنا وذوي الحقوق الواجبة علينا وإلى أرواح جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يتغشى برحمة المغفرة ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا وذريتنا من بركاتهم وأسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم ويدخلنا معهم الجنة بغير حساب على هذه النيات وعلى كل ما نوى به السلف الصالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Azizil Alim arda kulli harfin kutiba wa yuktabu abadil abidin wa daharat dahirin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Jamaah Masjid Qamaruddin, bapak-bapak, ibu-ibu, al-hadirin wal hadirat, as-saimin was saimat yang berbahagia, hafizakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah senantiasa dan tidak henti-hentinya memberikan kita daripada taufik hidayahnya, segala nikmatnya, segala karunia-Nya. Di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah di pagi hari Jumat ini, di hari yang sangat mulia yaitu hari Jumat, di bulan yang sangat mulia dan suci yaitu bulan suci Ramadan. Pada hari ini kita telah berada di hari yang ke-16, maka telah separuh berlalu daripada bulan suci Ramadan ini. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah menyampaikan kita di awal Ramadan dan di pertengahan Ramadan, maka Allah pun menyampaikan kita kepada akhir bulan Ramadan. Dan kita berharap kepada Allah bahwa Ramadan tahun ini janganlah Ramadan yang terakhir bagi kita, namun kita mudah-mudahan masih tetap bertemu dengan bulan suci Ramadan yang akan datang dalam sehat wal afiat, panjang umur, kembali kita di tahun yang akan datang melaksanakan ibadah lagi. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang telah dilakukan di hari-hari yang berlalu, daripada sholat tarawih, daripada sholat wajib atau sholat dan sholat sunnah, dan bersedekah dan membukakan orang puasa ataupun membaca Al-Quran ataupun yang lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah itu dan menjadikan semua amal ibadah itu menjadi peninggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan simpanan kita nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan bahwa zahaba nisfu Ramadan wa nisfu Ramadan zahabun, telah pergi separuh daripada bulan Ramadan, maka yang separuh ini adalah kesempatan emas bagi kita. Tinggal beberapa hari lagi pun kita akan memasuki daripada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Dikatakan bahwa yang inti dari bulan Ramadan adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan ini, dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Itu yang intinya ujar ulama. Dikatakan di dalam syair, qala idal ishruna Ramadan walla idal ishrun min Ramadan walla fabadir bis salati wal qiyam. Apabila telah lewat 20 hari bulan Ramadan, maka hendaklah kita bersegera, jangan lagi malas-malasan, jangan lagi ditunda-tunda untuk membaca Al-Quran, untuk sembahyang qiyamul lail. Nah, mudah-mudahan kita dipertemukan daripada 10 terakhir bulan Ramadan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkataan ulama bahwa supaya puasa yang kita lakukan ini pahalanya sempurna, tidak ada kurang, bahkan tidak habis pahalanya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita ketika berpuasa wajib di bulan Ramadan ini, kita memperbanyak daripada zikir, memperbanyak daripada bacaan zikir, apapun bacaannya, baik itu istighfar atau sholawat
atau takbir, atau tahlil, atau tasbih, atau yang lainnya, atau membaca Al-Quran, kita dianjurkan seperti itu, dianjurkan supaya pahala puasa kita sempurna, maka dianjurkan kita mau berbanyak zikir. Jadi marilah kita sama-sama merenung sebuah hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah, yaitu bunyi hadisnya Al-Hadithul Khamis wal Ishrun, hadis yang ke-25, Fadlul Zikri, keutamaan berzikir. An Abi Dzarrin radhiyallahu an, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ya Rasulullah, ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بطن أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه Muslim. Bahwasanya sekelompok dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur, telah pergi oleh orang-orang yang sugih, orang-orang yang sugih bil ujur, dengan pahala yang banyak. Telah pergi orang-orang sugih dengan pahala yang banyak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat ini mereka itu berlapor lawan Nabi, bukan masalah dunia, lain masalah dunia yang dilaporkan bukan sahabat itu. Nah, kalau ikan ya Rasulullah ulum ni apa, tapi ada juga pang sahabat nang berlapor tentang dunianya, ada juga pang. Nah, nang di hadis ini kan mereka berlapor tentang bagaimana orang sugih itu dapat kawak meraih pahala banyak, kawak meraih pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka sembahyang, kami pun sembahyang. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa, kami pun puasa. Nah, ini yang kami kadang kaum menuruti, nah, yaitu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi lebihannya mereka bersedekah dengan harta lebihan mereka. Nah, jadi artinya Rasulullah kami nang mohon maaf lah ulun, mohon maaf benar ulun, mohon maaf benar. Jadi nang kami nang kada tapi berduit ini, nah kami kada kawa menandingi buahnya nang di masalah ini, di masalah bersedekah. Mon puasa buahnya puasa kayak kami, mon sembahyang buahnya sembahyang kayak kami. Nah, cuma di sini kami nang kada kawa, yaitu bersedekah. Buahnya banyak duit. Jadi kawa menginfakkan harta lebihan ke jalan Allah atau bersedekah. Apalagi kita di bulan Ramadan, di antara amalan yang sunnah adalah disunnahkan adalah bersedekah. Barang setiap hari 1.000, setiap hari 1.000 atau 2.000, tapi rutin 7 hari, Allah akan melihat kerajinannya, bukan banyaknya. Apa ujar hadis? Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian yang bosan. Memberi terus pahala, barang 1.000 aja. Apalagi kita di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan tidak sama dengan sedekah di bulan lain. Ayo kita kesempatan di hari berapa hari lagi nih? Hari ke-6, ke-16. Amun 30 kena Ramadannya, berarti 15 hari lagi. Amun 29 berarti 14 hari aja lagi. Nah, kita kada tahu kita nih 29 kah 30 kala, menunggu pengumuman daripada Kementerian Agama. Nah, ayo makanya kesempatan emas di sisa-sisa di setengah yang kedua dari bulan Ramadan ini.
Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sahabat ini berlapor, jadi kayak apa kami hendak menandingi buhannya nina, kayak apa kami hendak menandingi pahala buhannya ini nah. Ya sahabat tuh kayak itu, sahabat tuh mereka bukan berlomba-lomba hendak mencari duit, bukan berlomba-lomba hendak memegah-megahan dunianya, tapi buhannya berlomba-lomba mencari akhirat. Jadi di bidang di sini kalah, misalnya lah kalah karena kau beribadah, di belapor ke Rasulullah, ya Rasulullah kayak apa kami hendak menandingi nang buhannya nih nah, dari segi pahala. Adik kita kadalah, mohon maaf, di sebelah misalnya nukar pajero misalnya, wah kita apa namanya ya, kita imbanginya, kita nukar Alphard ya kah, mobil paling larang apa ya hari ini ya, Alphard tuh yang lelah se-M yang lelah. Nah, ada lagi lebih larang dari Alphard. Oh ada Pak Mercedes. Berapa harganya Pak? 3M harganya. Nah, pajaknya berapa setahun? Ada orang yang bisi, ada kawan bisi Mercedes itu nampak 3M ya. Orang pang bisi lah. Makanya orang sugih ini anu aja. Orang sugih itu kada nyaman ya. Iyalah. Orang nang sugih. Jangan hanya seorang nang sugih, yang mana ya kalau orang sugih itu kada nyaman ya. Orang nang sugih, jangan hanya seorang nang sugih ya. Jadi ada tahunnya berapa pajaknya jurang setiap tahun. Mercedes itu 30 juta aja setiap tahun. 30 juta aja setiap tahun mencari duitnya Pak. Jangan hanya kita nukar mobil ini lah, jamaah rahimakumullah pada saat lagi pajak. Nah sudah kada lagi memikirkan dia lah. Sudah kada pusing lagi mikirkan. Nah, kadang kita hendak nukar mobil tuh mikirkan pajaknya, ulanglah ya kalau itu. Nah, bubuhan orang-orang zaman sekarang ini bahaharatan dunia. Kalau sahabat bahaharatan akhirat. Makanya waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab datang membawa hartanya. Nah, lalu ya Rasulullah, wahai Umar, apana ikam tinggalkan gesan keluarga ikam? Ujar Sayyidina Umar, nisfa mali, taraktu nisfa mali, ulun tinggalkan setengah dari harta ulun. Datang imatu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, datang membawa semua harta dibawa Sayyidina. Ujar Rasulullah, nah panaikan tinggal wahai Abu Bakar? Ujar Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, taraktullah wa rasulah, aku ulun meninggalkan gasan keluarga ulun, Allah dan Rasulnya. Baharatan terus. Jadi Sayyidina Umar hendak menandingi kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Imbah di situ, imbah yang tadi bersedekah tadi, Sayyidina Umar meninggalkan setengah harta, Sayyidina Abu Bakar seluruh harta disedekahkan sidin. Nang ditinggal di sini Allah dan Rasulnya. Jadi Sayyidina Umar, wallahi demi Allah, aku kada kawa menandingi kebaikan Abu Bakar ini. Bedanya sedikit aja ujar Nabi. Perbedaan antara kamu wahai Abu Bakar dan Umar hanya dari perkataanmu saja. Masya Allah. Jadi sahabat di situ mereka berlomba-lomba untuk berlomba-lomba untuk memperbanyak kebaikan. Memang kita disuruh yaitu fastabiqul khairat ujar Allah. Berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Jadi maksudnya solusinya ya Rasulullah kayak apa kami nih, karena tapi ada harta. Jadi kayak apa kami hendak bersedekah, nah kayak bubuhannya. Lalu Nabi memberikan solusinya. Apa ujar Nabi? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah sudah menjadikan sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Maksudnya bukankah Allah sudah menjadikan sesuatu walaupun bukan harta tapi dapat pahala sedekah? Walaupun bukan harta tapi bila kalian kerjakan kalian dapat pahala sedekah. Apa itu? Lalu ujar Nabi, inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya setiap satu kali tasbih sedekah pahalanya. Nah, setiap satu kali tasbih sedekah. Apalagi kita dalam sehari berapa kali, jemaah rahimakumullah, berapa kali kita bertasbih di dalam sehari? Imbah sembahyang aja kita berapa kali bertasbih Pak?
Berapa? 33 kali. Maka jarlah ujar Pak Guruan kita dulu jemaah rahimakumullah, ada 3 zikir nang jangan ditinggal dalam sehari ini, jangan ditinggal. Amun nang lain tertinggal, nang 3 ini barang jangan ditinggal. Apa nang 3 ini? 1, membaca antara adzan subuh dan iqamat subuh, membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Bila kada sempat imbah subuh bila kada sempat imbah antara adzan dan iqamat, baca imbah subuh nih sekawahnya, masih ada aja waktunya. Berapa kali? 100 kali. Nah, ini 1 jangan ditinggalkan ujar ulama. Yang kedua, membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Berapa? 100 juga. Tadi 100, nang ini 100. Bisa membacanya antara digabung nang kayak tadi, bisa la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, bisa dibaca antara adzan subuh dan iqamat subuh, karena bisa dibaca imbah zuhur. Bebas saja waktunya apabila yang penting dalam sehari terbaca. Nah, itu 100 juga. Karena pas sudah sampai 100, tutup dengan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Bonbien hafal aja kalau lah bacaannya lah. Ya kalau itu nang dilajari oleh di mana oleh guru di Imdad, dilajari nang di Imdad atau bacaannya tuh ada. Bonbien hendak tahu bacaannya, cari di Imdad ada. Nang 2 tadi. Nah, terakhir nang zikir nang jangan ditinggal dalam sehari semalaman adalah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini dibaca imbah setiap kali sholat wajib, sesudah sholat wajib dan sebelum tidur. Baca itu sebelum tidur, sesudah sholat wajib dan sebelum tidur. Karena fadilahnya bila membaca nang zikir 33 kali nang ini, jar fadilahnya bahwa kita akan diberi kekuatan. Jadi dalam sehari itu kawa kita menggawi gawian tanpa ada rasa lapar. Walaupun ada lapar, ada sedikit lapar, cuma ada lapar benar. Nah, 3 itu zikir nang jangan sampai tertinggal. Nah, ulang-ulangilah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Dibaca antara adzan subuh dan iqamat subuh, bila kada sampai imbah subuh. Lain kemudian yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, bisa dibaca antara iqamah subuh, antara adzan subuh dan iqamah subuh atau imbah zuhur. Kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali sesudah sholat wajib dan sebelum tidur. 3 zikir ini jangan sampai ditinggal dalam sehari semalam. Nah, ujar Nabi sekali bertasbih aja apa? 1 pahala sedekah. Sekali aja, kita bayangkan berapa kali. Jadi amun sampai 5 kali imbas sembahyang 33 kali 5 berapa jadinya? Berapa hitungannya Pak? 33 kali 5 tuh. Iya, belum nikah tapi anu pang berhitung nih. Haratan nang bini lihainya berhitung 33 kali 5 kayak kalkulator gitu pala. Aduh, kada tapi bisa perlu jawab ya Allah. Nah, 165 kali dalam sehari semalam. Ujar apa? Syekh Umar Muhdor ujar Sidin, seandainya aku tahu 1 kali tasbih itu aja diterima di sisi Allah, 1 kali tasbih yang kubaca diterima di sisi Allah, maka akan aku jamu seluruh ahli tarim dengan daging dan masakannya tuh. Ya kan bila di tarim tuh di Arab tuh makanan istimewa tuh pakai kambing. Kan makanan istimewa sudah tuh kambing. Akan aku jamu sebulanan seluruh penduduk tarim dengan daging. Dan apakah Jersidin lawan nang kuahnya tuh itu berapa kali bapak-bapak ibu-ibu? 1 kali tasbih aja. Bila ada nang kawa menjamin 1 kali tasbih diterima di sisi Allah, maka aku Jersidin akan menjamu seluruh ahli tarim dengan daging dan
dan lauknya karena syukran lillahi ta'ala, karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang penting di dalam ibadah ini adalah diterimanya. Nah, apa ajar Nabi di dalam hadis, pentingkanlah diterima amal, pentingkanlah diterima amal, fa innahu la yakillu minka amalun maqbul. Sesungguhnya amal yang diterima itu nilainya kada sedikit di sisi Allah, banyak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini satu kali tasbih aja tadi. Nah kita di bulan Ramadan pulang satu kali tasbih, kayak apa pahalanya? Makanya kita amun kawa dari awal Ramadan, makanya jurang apa sembahyang tasbih itu mun kawa aja saban malam amun kawa 60 bulan Ramadan itu aja. Nah ditunjukkan anu sholat tasbih itu. Karena kan di dalamnya ada bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pahalanya ada segampang-gampang. Tapi amun kada kawa, kebiasaan kita kan ya tadi di 10 terakhir bulan Ramadan mun kada kawa ya kan. Nah, jadi dapat juga pahalanya ini. Nggak kita habiskan malah sebelum waktu isyraq sampai. Kita tutuakan hadisnya. Sesungguhnya setiap satu kali tasbih pahalanya sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap satu kali takbir sedekah. Nah, mentakbir kita tak banyak membacanya, ya kan? Mentakbir tidak imbas sembahyang 33 kali, lawan kita takbir nang sembahyang dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Satu kali takbir itu berapa pahalanya? Dinilai sedekah di bulan Ramadan pulang. Kemudian wa kulli tahmidatin sedekah. Dan setiap alhamdulillah, sekali alhamdulillah pahala sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan setiap pahala tahlil la ilaha illallah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, dan menyuruh orang berbuat baik sedekah, pahalanya sedekah. Nah, kada mesti menyuruh orang baik ini penceramah nang kaya ini kada mesti. Nah, pian menyuruh bini pian menyuruh bebinian menyuruh laki, bebinian menyuruh anak, ibu apa bapak-bapak menyuruh anaknya. Nah itu pun dapat pahala sedekah. Nah malam ini kita qiyamul lail naklah. Nah pun model menyuruh halal itu pahala sedekah sudah dapat. Jadi alhamdulillah Allah ini memberikan keluasan ibadah dalam setiap apapun kita kau meraih pahala. Nah, menyuruh orang berbuat baik sedekah, walaupun kada mesti ceramah tadi. Menyuruh anak berbuat baik, menyuruh bini, betul orang menyuruh minantu, menyuruh laki, menyuruh cucu berbuat baik, dapat sudah pahala sedekah. Wa nahyun an munkarin, mencegah daripada kemungkaran sedekah. Menegur anak, misalnya anak nih apa ya? Misalnya kan anak nih kada puasa lah, misalnya kan belum balik misalnya. Kita tapinya makan di hadapan orang, nah pas panas-panasnya minum apa namanya esteler ya kah, atau nah mengiung berarti sudah, nah waktu isyraq sudah berarti ya kita ulun nabikan sedikit palahnya kan sunnah jarlah ada jangan mempas tuna sunnah jangan mempas, jadi kita lebih sedikit 5 menitan lah gitu. Ulang tadi boleh menegur anak misalnya, nak jangan di hadapan orang, kasihan orang puasa. Apalagi kita beberapa hari kemarin lah liwar panasnya lah, marasalah pian pak ya. Kalau ibu-ibu juga marasalah bu, panas bener semalam beberapa hari nih ya Allah. Beberapa hari awal tuh hujan harinya tanyaman sedikit puasa. Nah nang beberapa hari ini apa kayak pakar anak-anak kita lah nang sekolah itu, nah mudah-mudahannya tahan lah ya Allah ini, mudah-mudahannya ditolong Allah tuh nah sekolah ibu dalam keadaan puasa. Misalnya anaknya tadi belum balik tadi, tapi makan di hadapan orang nyamannya nang puasa ini, kasihan melihat ya beliuran, melihat nyamannya esteler, nyamannya es cendolnya, dia nyakar papanya belum balik. Jadi kita tagur, nak jangan di hadapan orang, kita berada perlu nang puasa, kasihan nang puasa. Nah itu pahala sedekah pahit depan. Nah ini. Nah sebutin lagi, apa wa fi buddi ahadikum sedekah.
Dan seorang suami yang berhubungan badan dengan istrinya itu pun pahala sedekah. Nah, berhubungan suami istri dapat pahala sedekah. Tapi puasa jangan puasa jangan di siang hari bolong misalnya lah. Lalu berhubungan dengan bini, jangan. Karena apa? Karena wajib kafarat. Inggih ya Allah, kan di dalam fikih bila seseorang berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka si laki wajib bayar kafarat. Kafaratnya yaitu pertama memerdekakan budak. Nah, zaman kita ini adalah pak budak. Zaman kita ini adalah budak pada dalil kalau bila kada kawa puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut, masya Allah. Kita nang sebulan ini aja ya Allah, ya kah? Karena pas hari raya tuh enak. Ulun jujur aja malah bila hari raya itu pian mah rasa hanyar makan pagi tadi sejam sudah asal lapar deh. Maka antara banyak bener antara nasi kuning, antara apa lagi nasi sop, antara apa soto, tetangga ini nama antari. Jadi bulan puasa berkurus deh, mengurusakan awak 30 hari, tapi melamakan awak sehari lamak sudah. Lamak sudahan. Itu jadi apa ya kayak kemang tadi ini ada kawa akan belum kata kawa mengungkapkan tentang aja. Dan pada mohon maaf lah ulun tersambat dan pada kemaluan salah satu dari kalian sedekah, kawan dapat pahala sedekah dengan berhubungan dengan istri dapat pahala sedekah. Wah, bisa imbah nih saben malam nih bisa nih imbah mendengar hadis nih. Ayo umanya supaya dapat pahala sedekah aja. Kita saben malam aja. Jadi nang mintuha di rumah bingung, napa saben subuh mandi? Ya kalau ini saben subuh mandi sebelum sahur mandi. Jadi tapi nang minatone pintar juga sunnah ma'ajar mandi di malam bulan Ramadan sunnah. Jadi kisahnya minatone alim juga nya, tahu juga. Jadi kisahnya mandi di malam bulan Ramadan itu sunnah. Padahal mandi nang itu lain, tapi mandi apa? Mandi wajib. Qalu ya Rasulullah, nah sedikit lagi pala, mohon maaf namun kalawasan. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun. Apakah salah seorang dari kami menunaikan syahwatnya lalu dapat pahala? Bukan sahabat memahami nangaran ibadah itu kan lapah isinya, tapi ini nyaman ya Rasulullah, tapi dapat sedekah, dapat pahala sedekah lah ya sahabat. Biasanya kami memahami ibadah itu lapah lalu dapat pahala. Ini nyaman ibadahnya dapat pahala lah ya Rasulullah. Oke, qala ujar Nabi, ara'aitum, bukankah kalian mengetahui law wada'aha fi haramin, jika hasrat kalian itu ditunaikan pada yang haram, akana alaihi biha wizrun, apakah di dalamnya terdapat dosa? Bila kita ada hasrat, ada syahwat, menunaikannya di nang haram, na'udzubillahi min dzalik, misalnya berzina, na'udzubillahi min dzalik, memandang sesuatu nang haram, memandang gambar-gambar nang vulgar misalnya. Atau na'udzubillahi min dzalik, misalnya paksa tersambat lah, tapi nang senam 5 jari misalnya. Nah, tolong senam 5 jari biar apa tuh? Apa senam 5 jari? Mohon maaf lah, itu nang jurang apa? Yang masturbasi ke jurang, onani ke jurang itu nah. Nah, itu kan berdosa kalau lah, itu kan berdosa. Pikir Nabi, bila ada syahwat ikam tunayakan, ikam hasrat bila ada syahwat ikam anuakan kenang haram, kan dapat dosa aja sedih. Nah, kebalikannya kayak itu, maka kebalikannya juga idza wada'a fil halal, bila engkau letakkan syahwat itu pada yang halal, kana lahu ajrun, niscaya di dalamnya ada pahala.
Rawahu Muslim. Kan jadi berbalikannya, bila menunaikan syahwat kita di yang haram, ada di dalamnya dosa. Tapi bila menunaikan syahwatnya di yang dihalalkan oleh Allah, maka di dalamnya ada pahala. Nah, untuk bulan puasa ini berhubungan badan kan walaupun lawan bini haram siang hari, tapi masih ada halalnya. Di mana apabila halalnya? Nah, ya malam tadi. Nah, jadi yang kita jauhi di siang harinya dulu di bulan Ramadan ini. Nah, malamnya kan ayo hal lagi. Inggih malamnya kan bismillah ya kalau inggih supaya apa? Supaya bergairah, supaya sahabat kita tentunya dirinya halal. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah membuka lapangan yang luas untuk kita meraih pahala, tidak hanya di dalam ibadah sholat, tidak hanya di puasa, tidak hanya di sedekah dan dinangannya, tapi bahkan di nang nyaman bagi kita itu ada dapat pahala. Bahkan di dalam makan, Pak, di dalam makan kita kawal meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita makan, kemudian kita membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, maka Allah ridho lawan hamba tadi. Ujar Nabi, innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala fahamidahu au idza syariba fahamidahu kama qala. Sesungguhnya Allah ridho terhadap hamba nang bila ia makan ia membaca alhamdulillah, nang bila ia minum ia membaca alhamdulillah. Allah ridho lawan hamba tadi. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan hambanya yang dapat meraih pahala dalam segi apapun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur, mensehatkan badan, memudahkan rezeki, memudahkan segala urusan, mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mengampuni semua dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa anak-anak kita, dosa istri-istri kita, dosa keluarga kita seluruhnya, dan dosa tetangga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita meninggal mati dalam keadaan husnul khatimah, perkumpulan kita bertahan sebagaimana kita kumpul di masjid ini, maka kita mudah-mudahan tak kumpulan nanti di surga. Dan kumpulan juga lawan guru-guru kita, lawan keluarga kita, lawan para nabi-nabi dan wali-wali. Terlebih mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun minta lillah, minta halal, minta ridho. Apabila ada kata-kata ulun yang katanya mandi hati, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama salat isya.